Sementara mulai, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu perkuliahan yang tiap hari Selasa pada mata kuliah statistik dari Ibu Dr. Fatma Umar, Magister Pendidikan yang selalu kita laksanakan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang tetap istiqomah, tetap setia, tetap cinta hingga akhir zaman. Baik, dengan mengefisienkan waktu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pada sore hari ini saya mulai. Adapun materi yang saya bawakan pada hari ini tentang hukum dan jenis-jenis statistik. Namun sebelum kita masuk pada hukum dan jenis-jenis statistik, saya akan menjelaskan definisi dari statistik itu sendiri. Oke. Statistik didefinisikan sebagai fakta-fakta berbentuk angka yang terangkum dalam tabel-tabel atau kumpulan angka pada tabel yang menerangkan suatu fenomena. Nanti insya Allah sebentar kita lanjutkan, saya jelaskan dulu, nanti ada sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Kemudian selanjutnya, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika ada ilmu yang berkenaan dengan data, atau statistika adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah data untuk mendapatkan fakta berupa keputusan dalam kehidupan. Selanjutnya, hukum dan statistika. Apabila pengertian statistika dan pengertian hukum digabungkan, maka akan menjadi satu pengertian menjadi statistika hukum. Maka yang dimaksud dengan statistika hukum adalah ilmu yang berkenaan dengan data hukum dan berupa angka. Slide berikutnya, jenis-jenis statistika. Nah, berdasarkan orientasi pembahasan ini terbagi atas dua. Yang pertama, statistik matematika. Apa itu statistik matematika? Statistik matematika merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara teoritis, penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, alat, dan lain-lain. Selanjutnya, statistik terapan. Statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pada satu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Slide berikutnya, berdasarkan fase dan tujuan analisis. Jadi ini masih menjelaskan tentang jenis-jenis statistik. Berdasarkan fase dan tujuan analisisnya itu juga terbagi dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan satu di antara bentuk statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Jenis statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan satu di antara bentuk statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap
data yang diolah. Jadi mungkin ini berhubungan dengan kita bicara umum khusus ya, barangkali umum khusus, deduktif induktifnya. Jadi ya kalau yang di atas statistik deskripsi itu kan menjelaskan ya, jenis ini umumnya dalam bentuk tabel, dijelaskan dalam bentuk tabel karena kita pernah mempelajari tentang materi membaca tabel dan diagram di kelas, nanti itu mungkin kelas 11 barangkali ya materi itu. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan itu. Kemudian masih bicara jenis statistik berdasarkan jumlah variabel terikat, itu ada dua juga. Yang pertama statistik univariat. Statistik univariat ini merupakan satu di antara jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Kemudian yang kedua statistik multivariat. Jadi statistik multivariat memiliki lebih dari satu variabel terikat. Jadi kalau kita bicara variabel ini dalam penelitian tindak kelas PTK itu kita susun berdasarkan dua variabel. Itu yang biasa, kita hanya sampai dua variabel, tidak melebihi 3 variabel, karena mungkin kalau misalnya kita menghendaki 3 variabel maka membutuhkan waktu untuk mengadakan penelitian lagi. Yang biasa terjadi. Jadi mungkin statistik ini untuk yang univariat ini hanya satu variabel, kemudian yang multi berarti lebih dari satu variabel dalam hal penelitian, seperti itu. Oke, dan terakhir selesai untuk presentasi saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman untuk kita sharing ilmu, sharing pendapat, berbagi pengalaman dalam hal statistik, karena memang buat ibu pikiran ibu kalau bicara tentang statistik itu berarti angka ya, bicara statistik berarti angka, itu yang di pikiran kita. Tapi ternyata memang angka-angka itu tidak hanya dalam bentuk yang asli, tapi mungkin ada bentuk diagram ataupun bentuk apa tadi itu disebutkan. Nah, nanti di situ baru bisa kita membaca, ternyata begini cara membaca untuk data-data statistik. Oke, untuk penjelasan ibu barangkali cukup, nanti kita akan perluas dalam hal diskusi. Harusnya tadi ini dibuka dulu, Sinta yang buka tadi ini, baru mempersilahkan. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan teman-teman untuk bisa sharing. Mungkin kita sama-sama belajar, karena memang statistik ini untuk saya juga materi yang baru, mata kuliah baru, tapi kita tidak pernah materi ini sudah pernah kita dengar ya, statistik, padahal angka di situ itu. Baik Ibu, saya mau bertanya. Silakan Sinta. Iya. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak pemaparan materi dari Ibu Harti Hali mengenai hukum statistik. Materinya menarik, dan pada pembahasan tentang statistik univariat dan statistik multivariat. Pada bagian ini saya menimbulkan pertanyaan di pikiran saya, kira-kira bagaimana statistik univariat dan statistik multivariat jika dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah dia ada hubungan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Sinta. Mudah-mudahan bisa saya bisa menjawab. Ya, jadi statistik pada umumnya itu kita berpikir bahwa itu adalah jenis angka-angka,
yang kita dapatkan dari beberapa penelitian. Karena kita tidak bisa mendapatkan angka atau data-data yang akurat, data-data yang sesuai fakta di lapangan tanpa kita mengadakan suatu penelitian. Jadi kalau yang sampai ditanyakan tadi adalah bagaimana hubungannya dengan lingkungan, mungkin ini lingkungan belajar ya, karena kita sama-sama sebagai seorang guru yang belum ini pasti akan terjun ke sana di masyarakat. Jadi ini berdasarkan, kalau kita di masyarakat kan kita tidak mengadakan penelitian. Kalau ke masyarakat yang mengadakan penelitian kan hanya ke dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan, apakah dia S1, S2, SMA, ya, hanya di dalam dunia pendidikan. Kemudian doktor ataupun peneliti itu kan dalam hal dunia pendidikan. Jadi kalau yang tidak berhubungan dengan dunia pendidikan, jadi otomatis mereka tidak akan tahu berapa angka-angka atau data-data. Palingan hanya mereka dengar sama orang bahwa data penurunan COVID sekian misalnya, ya kan. Nah, itu kan cuma satu variabel, maksudnya mereka hanya menyimpulkan bahwa sudah seperti itu, maksudnya angka itu, padahal mungkin masih banyak pendapat-pendapat yang lain yang menyatakan bahwa si ini kurang satu, si ini di tempat ini masih ada. Nah, itu maksudnya ya. Jadi dalam hal lingkungan itu sangat berhubungan, tapi dalam hal dunia pendidikan, ya, dunia pendidikan. Kemudian apakah itu segi ekonomi yang berhubungan, pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian statistik multivariat merupakan bentuk statistik yang memiliki lebih dari satu variabel. Dari satu percobaan, maksudnya hasil dari penelitian itu kita menggunakan beberapa cara. Misalnya pertama kita mengadakan satu penelitian belum berhasil, nah kita mengadakan penelitian kembali. Setelah penelitian kembali mungkin juga belum berhasil, kita akan mengadakan, tapi kita akan menggantikan bentuk penelitian itu dalam hal apa, karena kita harus mencari perubahan kan. Dari pertama penelitian misalnya dia belum berhasil dalam hal, kita ambil contoh saja ya, penelitian dalam hal PTK misalnya, tindakan kelas. Nah, di tindakan kelas ini misalnya kita membuat hasil ulangan siswa. Nah, itu di variabel pertama kita belum hasil, kemudian kita mau meneliti kembali supaya data kita itu memang betul-betul akurat. Nah, kita menggunakan variabel kedua. Variabel kedua lagi mungkin belum berhasil juga. Nah, kita akan mengadakan kembali variabel yang ketiga. Nah, tapi pada umumnya PTK itu hanya 2 variabel. Biasanya siswa-siswa itu kalau sudah kita meneliti ulangan hariannya mereka itu paling sudah meningkat dari beberapa, karena kita hanya mengambil beberapa sampel siswa, tidak semua dalam satu kelas 30 orang, tidak, minimal mungkin kita ambil 10 dari siswa atau 5 atau setengahnya dari jumlah siswa. Nah, itu yang masuk dengan karena kan kita berhubungan dengan statistik, angka-angka. Dari angka mungkin 60, dia ulangan berikutnya dia sudah naik mungkin 65, dia sudah naik 70, seperti itu. Jadi sangat berhubungan dalam hal ini lingkungan, dalam hal pendidikan, ya, pendidikan di segala bidang, intinya ke pendidikan, karena hanya orang-orang pendidikan yang bisa menghitung angka-angka ini, ya. Nah, dari sisi itu, kalau orang lain yang bukan dalam hal dunia pendidikan kan tidak akan mereka tahu bagaimana itu, berapa jumlahnya. Nah, mereka tahu hanya informasi. Nah, seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan, Sinta. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin belum bisa diterima oleh Sinta atau masih ada kekurangan. Nah, itu kekurangannya kepada saya sendiri. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Sama-sama. Ya. Saya kembalikan ke forum jika teman-teman masih ada pertanyaan untuk Ibu Harti.
Silakan Ainun. Ainun dan Habibi. Habibi Ya, Ibu. Eko. Habibi Eko. Ya, Ibu, Eko saya Habibi. ingin bertanya. Silakan Ainun. Suara dibesarkan. Di bagian statistik deskriptif, Ibu, Oke. saya masih belum paham tentang statistik deskriptif tersebut. Apakah angka-angka yang kita temukan dalam penelitian, misalnya itu digambarkan secara deskriptif sesuai dengan katanya, yaitu kata deskriptif, atau seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih Ainun atas pertanyaannya. Alhamdulillah, lebih banyak pertanyaan, lebih banyak membuka pikiran kita untuk bisa lebih luas untuk mencari jawaban. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dan membaca deskriptif itu sambungan deskripsi kan. Ya. Deskripsi itu kan menggambarkan. Iya. Ya, menggambarkan apa yang kita lihat, itu yang kita gambarkan sesuai fakta yang ada di lapangan, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Itu deskripsi. Jadi kalau hal tadi disampaikan, apakah deskripsi ini dituliskan secara kalimat-kalimat, mungkin ya kan, kalimat-kalimat bukan angka, ya kan. Nah, Ibu ambil salah satu contoh, misalnya di diagram. Di diagram itu kan, itu ada diagram dalam bentuk statistik, ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, ya kan. Nah, di dalam diagram, tabel, grafik itu sama, ada materinya, cara membaca diagram dan tabel serta grafik. Jadi di dalam tabel itu hanya terdiri kalau tidak salah 2 kolom ya kalau tabel. Kalau dia grafik, dia terdiri dari beberapa tingkat sesuai dengan tahun yang kita ambil, misalnya tahun ataupun usia ya, sesuai tema yang kita ambil. Kemudian kalau diagram juga dia dalam bentuk lingkaran, itu juga tergantung dalam tema yang kita ambil. Apakah kita menghitung mungkin jumlah COVID dari tahun sekian berarti kita buat berapa kolom saja. Nah, itu kan ada nilai-nilainya di situ. Nah, bagaimana caranya kita menuliskan ke dalam bentuk kalimat? Nah, jadi kalau dalam bentuk kalimat, kalau angkanya tetap ditulis dalam bentuk angka, ya kan? Kita tidak menuliskan dalam bentuk kalimat. Misalnya perkembangan temanya adalah persentase kenaikan jumlah kendaraan bermotor, misalnya kan, jumlah kendaraan bermotor itu temanya. Nah, otomatis di situ ada dari tahun berapa kita ambil, 2000, mulai dari tahun berapa, 2019 berarti 2020, 2021 berarti 3, maksudnya 3 tahunnya. Kemudian dalam hal kendaraan bermotor itu dibagi lagi jenis-jenisnya motor, apakah Mio atau apa ya kan, tapi kita tidak usah ambil jenis-jenisnya, kita umum saja yang kendaraan bermotor. Nah, jadi di situ dari tahun ke tahun kan akan meningkat. Terbukti kenapa kita mengatakan bahwa tahun ke tahun itu meningkat tanpa kita mengadakan penelitian, itu terbukti dalam satu rumah itu sudah memiliki kendaraan 2, ya kan, dalam satu keluarga itu sudah memiliki 2 kendaraan bermotor. Nah, kalau kita kalikan sejumlah keluarga, bahkan ada yang lebih dari 2. Nah, kemudian kita di dalam yang dulu kita berkendaraan itu masih lengah, masih tidak ada macet-macet. Nah, sekarang sudah ada macet. Nah, dari hasil kita tidak mengadakan langsung penelitian, hanya secara mengumpulkan persepsi kita bahwa ternyata ini sudah macet, berarti kendaraan sudah banyak, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menuliskan deskripsi, angkanya jangan ditulis, tetap angkanya jangan dibuatkan ke kalimat, tetap angkanya itu tahun 2000 angka sejumlahnya sekian, tetap ditulis angka, hanya penjelasannya itu yang dituliskan ke dalam bentuk kalimat. Misalnya tahun 2019 kenaikan jumlah motor mengalami kenaikan yang sangat signifikan, misalnya
sejumlah. Nah, itu kalimatnya itu yang, tapi angkanya tetap dituliskan sesuai dengan dalam tabel itu. Begitu mungkin Eko sudah pernah dapat materi ini, membaca tabel grafik dan diagram? Di SMP itu kayaknya ada cara membaca tabel dan membaca diagram itu. Itu iya. sama, hanya bentuknya yang beda. Kalau si ini Ibu di MTS juga sudah ada kayaknya itu di kelas 9. Materinya, materi membaca tabel dan grafik. Kalau yang kurikulum yang kemarin, iya itu ada di Iya. SMP. Sekarang memang sudah tidak ada lagi materi itu, hanya saja ya, tapi tetap dikasih Ibu. Kalau saya memang kalau sudah berhubungan dengan deskripsi itu pasti tetap saya hubungkan dengan angka-angka, karena kan kita mendeskripsikan itu tidak semuanya ke kalimat, ya kan, pasti kita ke angka-angka. Jadi tetap saya ajarkan itu walaupun di dalam kurikulum sudah tidak ada lagi materinya itu, tetap saya akan ajarkan itu. Makanya tidak akan pernah lupa kalau membaca. Jadi sama, tabel, grafik, diagram sama, hanya bentuknya yang beda. Ya, bentuk gambarnya itu yang beda. Cara membacanya sama. Oke, itu mungkin Ainun yang bisa Ibu. saya Terima jelaskan. kasih Ibu jawabannya. Alhamdulillah saya Sama-sama. sudah mengerti Ibu. Habibi. Mulai ganti Habibi Eko maksudnya. Yuk Eko masih termute, ada suaranya macam tiada suaramu. Saya ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru. Siap kedengaran suara saya? Tapi sama Ibu putus-putus. Halo. Iya, Halo. Eko. Ya, Saya ingin bertanya, Ibu. Ainun bisa dengar Iya, suaranya Ibu, Eko? bisa. Oh, oke, silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya agak lewat dari Bisa. penjelasan Ibu, tapi tidak keluar jauh. Mungkin hanya keluar sedikit saja. Ya, penjelasan Ibu tadi mengenai tentang penelitian tindakan kelas. Nah, yang Ibu katakan kan penggunaan statistik itu bisa digunakan dalam penelitian tindakan kelas, biasanya untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah penggunaan statistik ini bisa digunakan untuk mengukur perubahan karakter siswa? Oke. Cuma itu Pak Eko? Ya, Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini bisa membawa berkah untuk kita semua ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko untuk mengukur tingkat karakter siswa. Aduh. Untuk mengukur karakter siswa itu kita tidak bisa mengukur kalau tingkah laku seseorang ya. Kita hanya bisa mengukur dalam hal yang bisa kita lihat langsung. Karena kan namanya statistik itu kita harus mengadakan satu penelitian dengan mengambil data-data yang akurat, data-data yang real di lapangan. Kalau kita bicara karakter, itu ada kalanya hari ini dia bisa baik, mungkin 5 menit kemudian dia sudah marah-marah. Nah, jadi memang karakter itu kita tidak bisa mengukur karakter dan sifat seseorang, apalagi siswa ya. Yang bisa kita ukur, kita tidak bisa mengukur, kita hanya bisa melihat bahwa ternyata siswanya ini baik. Nah, kita hanya menyimpulkan itu. Dari mana kita menyimpulkan itu?
Ya, daripada saat kita mungkin melihat tapi kita tidak mengadakan penelitian. Kalau kita mengadakan penelitian ya otomatis dari sejak dia bangun sampai dia tidur kembali kita berarti harus mendampingi dia yang kemudian mengetahui apa yang dia kerjakan. Nah, tapi kan tidak mungkin, orang tuanya saja kan tidak mungkin dia 1x24 jam menjaga anaknya, apalagi kita sebagai seorang guru kan. Nah, jadi hanya kita bisa melihat seseorang itu dalam hal sifat hari-harinya dia, ya, baik dari perkataan, kemudian perbuatannya dia, ya, ucapan-ucapan dengan mengucapkan salam ataupun dengan memberikan pertanyaan dengan sopan, ya, menjawab dengan baik, ya, seperti jujur. Nah, hanya itu yang bisa kita lihat. Tapi untuk diteliti tidak mungkin kita bisa meneliti karakter seseorang, karena karakter itu memang sudah bawaan dan sudah memang diberikan oleh Allah pada setiap manusia, punya karakter dan sifat yang berbeda-beda, ya. Dalam hal ini juga yang anak kembar saja yang dilahirkan bersama tapi tetap karakternya pasti berbeda, apalagi yang bukan anak kembar, gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa mengukur tingkat karakter siswa, kita hanya bisa melihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri yang ada di hadapan kita, kemudian kita memberikan kesimpulan. Nah, itu seperti itu kalau yang karakter. Tapi kalau nilainya mereka, nah itu kita bisa ukur variabel yang kita ambil, kita mengukur tingkat di mana kesukarannya mereka, di mana masalahnya kita bisa ukur. Tapi kalau karakter itu memang tidak bisa kita ukur. Sampai dengan saat ini belum ada yang bisa mengukur karakter seseorang, ya, termasuk kita sendiri. Kita belum bisa mengukur karakter kita. Hari ini mungkin kita bagus, ya, kita senang-senang, kita bahagia, tapi di 1 jam kemudian mungkin kita sudah marah, kita sudah emosi, mungkin ya kan, kita sudah berbalik dari apa yang kita harapkan, seperti itu. Barangkali itu Pak Eko yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Terima Mungkin kasih, bisa Bu. ya sama-sama. Mungkin bisa dilengkapi ya Ibu Pertiwi. Karena kan namanya kita sama-sama guru ya, pasti adalah hal-hal yang kita temukan di sekolah kita masing-masing. Baik, masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silakan kita sharing. Masih ada dari saya, Bu Hati, masih Silakan boleh? Bu Pertiwi. Terima kasih. Ini mengenai statistik inferensial yang tadi, Bu Hati. Ya. Ya, kalau saya masih bingung tentang statistik inferensial ini, yang dalam penelitian itu contohnya seperti apa kalau dalam penelitian? Oke. Terima kasih Bu Pertiwi atas pertanyaannya. Jadi inferensial ini maksudnya statistik yang proses memungkinkan diambilnya kesimpulan. Jadi kata memungkinkan diambilnya kesimpulan berarti bisa juga kita tidak mengambil kesimpulan, ya kan? Tapi sesuatu yang kita lakukan, penelitian apapun pasti ada kesimpulannya, ya kan? Hanya saja mungkin kesimpulan yang kita ambil secara umum, ya kan, kita ambil ada kan kesimpulan yang secara khusus yang kita ambil. Misalnya ini kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah ya, statistik inferensial ini adalah penelitian yang kita lakukan dalam hal bentuk
sastra, ya, bentuk sastra. Karena dalam bentuk sastra itu ada kan yang orang bisa mengambil kesimpulan secara umum, ada secara khusus. Misalnya dalam hal meneliti apa namanya, kalau di Gorontalo itu kan sudah ada yang pernah saya pelajari waktu kuliah itu penulisan bahasa daerah Gorontalo dengan adanya fonologi, ya, bunyi-bunyi di itu kan penulisnya Pak Mansur Pateda, ya kan, dia yang meneliti. Nah, tetapi kita belum sampai dengan saat ini saya belum juga dapat buku yang di apa dibuat atau ditemukan oleh profesor yang lain. Nah, jadi secara umum saya sudah menyimpulkan bahwa ternyata di Gorontalo ada bahasa ini tentang bunyinya fonologis ini. Jadi saya sudah mengambil satu kesimpulan. Padahal mungkin masih ada apa namanya, pendapat-pendapat dari profesor yang lain yang tidak sempat saya baca. Nah, itu maksudnya, ya, yang tidak sempat. Tapi saya sudah mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata bahasa Gorontalo seperti ini, bunyinya seperti ini. Ya, kalau ti dengan t, kalau ti berarti perempuan, ya kan? Kalau t ditujukan kepada laki-laki. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah tolong diperbaiki. Betul begitu? Ya, betul Ibu, betul. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan seperti itu bahwa ternyata ini, tapi belum sampai dengan saat ini belum juga menemukan, mungkin ada panggilan-panggilan yang lain yang tidak sempat saya baca. Tapi saya sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan inferensial. Jadi, tapi kita tidak disalahkan juga karena memang kita punya dasar bahwa di dalam buku itu menyatakan memang seperti itu. Kita tidak disalahkan, ya. Nah, itu maksudnya. Itu yang masuk dengan inferensial. Maksudnya dia lebih spesial, lebih khusus untuk menjelaskan tentang apa namanya bahasa itu tadi. Itu salah satu contoh yang dekat dengan kita, ya, yang kemudian juga pernah saya pelajari. Jadi mungkin sudah ada penelitian-penelitian yang baru dari profesor-profesor yang lain tentang bahasa Gorontalo. Ya, barangkali itu Ibu Pertiwi. Baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama. penjelasannya. Jadi nanti mungkin seperti ini, kalau misalnya kita penelitian, misalnya, tapi ini penelitian dalam hal mungkin kita gunakan ke jurnal barangkali, ya, jurnal. Karena kalau kita penelitian, jelas kita harus mengambil beberapa apa namanya daftar pustaka, ya kan? Tidak bisa hanya satu kalau kita untuk yang ini. Tapi mungkin ini jurnal mungkin bisa kita pakai untuk statistik ini. Inferensial, kita bisa membuat jurnal yang mungkin kita tidak terlalu banyak mengambil buku-buku atau pendapat-pendapat dari para pakar-pakar bahasa, pakar-pakar sastra. Kalau di makalah juga mungkin, ya, karena kita kan biasa makalah disuruh buat palingan hanya 3 kata daftar pustakanya, 3 pengarangnya masukkan di situ. Nah, kita sudah mengambil kesimpulan di situ bahwa ternyata ini begini, padahal mungkin masih ada pendapat-pendapat yang lain yang kita tidak sempat baca. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu Pertiwi. Terima kasih Ibu. Terima kasih, ya. Alhamdulillah kita bisa sharing sama-sama. Sinta, sokongan dia ini. Oke. Kita kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini perjumpaan kita, ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Iya Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan ditutup saja.
ya. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita masih sama-sama dipertemukan untuk kuliah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kerja keras kita ini insya Allah akan membuahkan hasil dan kita bisa berjuang sama-sama untuk ke tingkat terakhir sama-sama. Amin. Amin. Sehat semuanya, selalu berbagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin bukan berarti saya memiliki ini, tidak ya, sama-sama, maksudnya ada ilmu lah yang mungkin didapat ya, bisa disampaikan, silahkan kapanpun ya, kapanpun dan dimanapun semasih saya bisa, insya Allah bisa membantu teman-teman yang apalagi yang masih sementara meniti karir ya. Bukan berarti saya dengan Ibu Pertiwi sudah ini, tidak, maksudnya kita pengalaman mungkin sudah agak ini dalam hal pendidikan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk kuliah hari ini. Terima kasih kepada Ibu Doktor, Ibu Fatma yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada sore hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matikan ini. Langsung kasih. Ibu izin